Selamat pagi. Pagi ini kita sama-sama akan teduh bersama dari kitab Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Oke ya, kita mulai dari Lukas 1 ya. Iya, saya akan bacakan. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, sehubungan dengan banyak orang telah berusaha untuk menyusun suatu catatan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan pelayan firman. Maka setelah aku menyelidiki segala sesuatunya dengan teliti dari awal, aku menganggap baik untuk menuliskannya secara teratur bagimu, supaya engkau mengetahui kepastian dari segala hal yang diajarkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa sebelumnya untuk kita sama-sama merenungkan bagian firman ini. Tuhan, kiranya Engkau berbicara lewat firman-Mu pada pagi hari ini, bagaimana untuk boleh belajar mengenal kebenaran-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh berbicara bagi kami di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati saat teduh ini, sehingga ini boleh jadi berkat pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kalau kita lihat di sini, maka kita akan pertama melihat dulu ayat ini ya. Sehubungan dengan banyak orang telah berusaha untuk menyusun suatu catatan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Iya. Kalau dilihat di sini ada hal yang sangat menarik ya, menyusun suatu catatan. Berusaha, ternyata ada banyak orang gitu pada waktu itu yang berusaha untuk menyusun catatan mengenai peristiwa-peristiwa ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Injil Lukas ya. Bagaimana Tuhan Yesus dari awal sampai dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian gitu pada masa itu. Kalau kita lihat di sini, maka ternyata ada banyak orang berusaha untuk menyusun ya suatu catatan. Gitu. Cuma pertanyaan yang muncul ketika memikirkan ini adalah, ada banyak catatan pada saat itu tadi, tapi tidak semua catatan itu diambil untuk menjadi sebuah bukti sejarah ya, dalam artian diangkat untuk menjadi sebuah tulisan yang memang secara kualitas dan secara isi kontennya itu bisa dipercaya gitu dan memberikan kepastian. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik ya di ayat 1 sampai 4 ini. Dan tulisan-tulisan ini, resource person daripada tulisan ini adalah mereka yang sejak semula menjadi saksi mata dan pelayan firman. Nih, menjadi saksi mata dan pelayan firman. Jadi orang yang menjadi resource-nya catatan daripada peristiwa itu adalah para saksi mata ini dan para pelayan firman di sini. Dan kalau kita lihat bahwa catatan ini tentunya akurat ya. Cuma sekarang tergantung dari bagaimana cara orang menyusun ya catatan itu gitu. Nah, kita lihat bagaimana cara Lukas gitu. Apa yang
menjadi perbedaan dalam apa yang dikerjakan oleh Lukas ini. Yang pertama adalah dia menyelidiki segala sesuatunya dengan teliti dari awal. Nah, kata ini sangat penting gitu ya, menyelidiki segala sesuatunya dengan teliti dari awal. Ada kata menyelidiki di sini. Kemudian ada kata segala sesuatunya. Artinya semua ya. Kemudian ada kata teliti. Mungkin saya coba buat bertingkat ya, coba. Dengan teliti dan dari awal. Nah, kalau kita melihat ini saja, kalau kita menyelidiki ini lebih jauh gitu ya, kata menyelidiki di sini sangat penting gitu. Proses apa yang terjadi di sana? Jadi untuk sebuah catatan, susunan catatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu kita lihat ada proses yang memang secara serius gitu ya, menyelidiki itu bisa riset di situ, bisa menggali lebih jauh. Coba kita lihat di dalam bahasa aslinya di sini. Coba saya lihat di KJV ya. Taken in hand to set forth in order a declaration of those things. Deklarasi ya disebut di situ, atau ya deklarasi sesuatu yang dinyatakan. Tapi tidak semua tulisan itu bisa acceptable gitu dan bisa for a long term, tulisan yang bisa untuk long term gitu. Kalau lihat dari sini ya. Nah, itu Lukas punya keunikan itu. Bagaimana bisa jadi seperti itu? It seemed good to me also, having had perfect understanding of perfect understanding ya. 3 itu dia agak berbeda ya. Coba kita compare ya. Let's compare. Oh, sorry. Compare-nya ayat 3. Nah, ayat 3 ini kita compare trace, kata trace di sini. Ada juga dibilang di sini a careful study of everything. Ya, mungkin kita copy aja ya, coba ya, trace. Saya tulis sini ya, trace itu SV tadi ya. Kemudian GFV, a careful study of everything. Careful study. Sorry. Terus studied it carefully from the beginning. Studied from beginning. Terus ERV tadi teliti, menyelidiki semuanya, teliti, seksama, carefully investigated, carefully investigated, carefully investigated, ESV, having had perfect understanding. ESV sama KJV. Aku pikir cukup dulu. Nah, ini kalau kita lihat ternyata kata menyelidiki di sini itu bisa sangat dalam kalau kita lihat ya, bahwa dia tidak hanya
menyelidiki ya membaca saja atau ya asal-asalan seperti itu, tapi ada sebuah careful study, ada mempelajarinya dengan hati-hati, dengan seksama, dengan teliti, ada investigasi yang carefully gitu ya. Kemudian ada perfect di situ ya, ada kesempurnaan, dalam artian dia tidak mau meloloskan satupun. Nah ini perfect understanding ini juga cukup penting sangat penting untuk kita pahami. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa untuk menjadikan sebuah konten atau sebuah tulisan atau apapun hasil daripada penggalian kita, maka kita memang perlu hati-hati sekali. Perlu ada sebuah careful, seksama, berhikmat, teliti gitu ya. Kemudian ada satu lagi, kemudian keteraturan ya. Wah, ini luar biasa sekali. Kita bisa melihat kualitasnya Lukas ini dari sini saja kita udah bisa lihat ya. Aku menganggap baik untuk menuliskannya secara teratur bagimu. Nah ini ya, secara teratur bagimu. Kalau kita lihat di sini secara teratur di sini artinya bahwa dia memang continue, teratur itu rapi gitu ya, segmen demi segmen atau satu demi satu, dan itu betul-betul kalau perfect itu berarti dia tidak ada lag gitu, tidak ada kekurangan di situ, atau dia bisa tidak bisa dicacatkan karena dia perfect gitu. Ya karena betul-betul sangat hati-hati dan teliti terhadap satu demi satu ya. Nah ini, saya pikir ini adalah suatu hal yang sangat penting ya kalau misalnya kita akan memulai ini sekarang, menjembatani ini kepada konteks ya. Beberapa waktu ini saya sedang bergumul tentang satu pelayanan baru lewat media sosial yang sebenarnya saya sudah pernah punya gitu. Satunya page Facebook ya. Kalau misalnya kalian mau lihat, itu ada page Facebook yang pernah saya rintis mungkin berapa tahun, udah lama gitu ya, 2012 atau sekitaran itu saya merintisnya, dan saya tidak terlalu baik dalam hal mengolah isi daripada page Facebook itu. Nama page Facebook itu pengennya sih di situ orang bisa belajar Bible study, bisa belajar Alkitab, bisa belajar saat teduh gitu ya. Tapi kemudian saya cuman ya kalau saya ada waktu saya posting gitu ya, tapi kemudian tidak terlalu teratur gitu. Nah, sebenarnya ketika saya membaca ini, saya teringat dengan beberapa hari ini pergumulan saya untuk menseriusi konten media sosial. Dan pagi hari ini, ketika saat teduh ini, saya jadi teringat, oh iya ya, bahwa memang perlu sebuah keseriusan gitu, ketelitian, riset, trace, careful study gitu ya, kemudian investigated secara carefully, sehingga hasil daripada apa yang diberikan itu perfect gitu, understandingnya juga perfect. Nah sampai di sini saya sebenarnya cukup malu dengan saat teduh hari ini bahwa saya belum sampai ke sana tahapannya. Betul-betul untuk membuat sebuah tulisan itu di sini ya, memberikan kepastian gitu. Engkau dapat mengetahui kepastian dari segala sesuatu yang kamu diajarkan kepadamu. Ini sangat baik sekali ya, bahwa Lukas itu punya
tujuan. Kenapa dia mengerjakan ini? Sebenarnya ini adalah bahwa mereka memiliki kepastian. Kata kepastian ini coba kita lihat ya. Di bahasa komparasinya apa aja gitu. Lukas 4. No certainty. Mengenal dengan baik ya, certain, yakin gitu ya. The truth, ya mengenal kebenaran itu. Sure, menjadi yakin. Kemudian mengetahui kepastian. Certainty gitu. Kata yang berulang di sini yang sama diterjemahkan mereka adalah kepastian atau certain. Benar gitu ya. Dan memang ada dan sungguh-sungguh ada. Iya, kembali lagi ke sini. Iya, memang tulisan atau media yang akan kita kerjakan ke depan atau tulisan hasil riset atau apapun itu memang khususnya untuk dalam hal pembinaan iman itu memang penting untuk membuat segala sesuatunya itu dengan baik, teliti dari awal dan tidak lack of kurang gitu ya. Ada yang orang bisa maksudnya cukup berhati-hati dalam apa yang kita tuliskan kepada publik gitu. Iya, jika saya misalnya diminta hari ini untuk menjembatani ini dengan pergumulan tersebut, maka ada beberapa hal yang penting, highlight penting yang perlu saya highlight ya. Highlight untuk hari ini. A careful study. Menuliskan secara teratur. A careful study itu menyelidiki segala sesuatu yang menyelidiki dengan teliti. Seksama atau hati-hati ya. Nah, tentunya ini akan membutuhkan waktu gitu ya. Kita nggak bisa menyelidiki sesuatu kalau kita tidak giving time untuk careful study ini. Kemudian yang kedua, menulis secara teratur. Iya, ada kontinuitas di situ ya. Keteraturan, ada juga komitmen ya. Ada komitmen itu artinya dia tidak berhenti gitu ya. Kadang-kadang ini ya yang membuat kita sulit untuk bertumbuh atau berkembang dalam hal ini adalah kita berhenti gitu. Ketika sudah menulis selesai ya kita tidak continue, tidak teratur gitu. Ini paket lengkap. Kalau saya lihat apa yang ditulis oleh Lukas ini paket lengkap sekali untuk menjadi standar bagi sebuah tulisan atau konten atau hal yang bisa untuk memberikan kepastian. Kemudian tujuan ya. Tujuan di situ. Oh ya, sebelum ke tujuan, tadi careful study ada satu lagi ya. Dari awal ya. Dari awal itu artinya from the beginning itu betul-betul dari nol, dari titik permulaan. Dari nol titik permulaannya hingga perkembangannya. Ya memang segala sesuatunya itu memang harus mulainya dari awal gitu, nggak bisa kita langsung gitu ya. Harus dari awal, dari titik kita berpijaknya di mana, kemudian dari situ baru di develop gitu. Nah ini sangat penting juga ya untuk
belajar tentang ini. Kemudian tujuannya adalah memberikan kepastian. Memberikan kepastian pengajaran. Sebenarnya dia bukan simple, tapi ya tujuannya jelas gitu ya, clear gitu. Statementnya itu jelas bahwa mereka sudah belajar, sudah diajarkan pengajaran-pengajaran, dan dengan apa yang diberikan Lukas ini evidence gitu, bukti bahwa itu memberikan kepastian, memberikan keyakinan apa yang mereka ajarkan itu jadi lebih teratur dan lebih tertata ya. Oke. Dan ini sangat penting bagi jemaat tentunya karena jemaat pastinya akan ada banyak tulisan-tulisan yang bermunculan di sini ya tadi itu. Catatan peristiwa-peristiwa, dan tidak semua peristiwa-peristiwa itu dicatat dengan baik, dengan standar tulisan yang baik, yang dalam artian cara penulisannya, kemudian bagaimana data-datanya diambil, kemudian bagaimana evidence, bukti dari resource person, saksi pertamanya itu gitu. Nah ini yang saya pikir ini sangat penting juga ya untuk membuat sebuah tulisan. Ya, what I'm doing today, apa yang saya kerjakan hari ini. Iya, sebenarnya saya ini ya sedang tentang studi lanjut itu memaksa saya untuk membuat tulisan, membuat tulisan, dan refleksi teologi. Dan ini double kesulitan gitu karena saya harus membuat tulisan dan refleksi teologi dalam bahasa Inggris. Artinya bahwa saya harus careful study itu bukan hanya isi konten daripada tulisan itu, tapi juga tentang bagaimana bahasanya gitu ya. Perfection dalam hal bahasa itu kelemahan saya, dan saya tahu bahwa that's my weakness gitu. Sampai saat ini saya belum bisa betul-betul baik dalam hal menulis dalam bahasa Inggris. Bahkan menulis dalam bahasa Indonesia pun saya belum terlalu paham bagaimana tulisan yang baik seperti apa. Dan ini jadi satu bagian yang perlu saya pelajari lagi tentang bahasa ya, sehingga bisa tersampaikan dengan baik bahasa itu, dan message-nya bisa terangkat dan bisa diterima gitu ya, meskipun dalam keterbatasan bahasa itu. Nah, ini yang mungkin perlu saya pikirkan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang content creator. Content creator untuk FB dan YouTube. FB dan media sosial. Ya, waktu memikirkan ini, saya menyadari satu hal bahwa menjadi seorang content creator rohani ya, menjadi content creator rohani Kristen untuk FB dan media sosial ini memang kriterianya harusnya seperti yang Lukas bilang ini, bahwa ya harus careful study, nggak bisa kita sembarang karena kita berbicara, kita sedang educate gitu ya, kita sedang memberikan kepastian, kita sedang meng-highlight pengajaran-pengajaran yang benar, kemudian menuliskan itu dengan baik, mendokumentasikan itu dengan baik dan teratur, sehingga orang bisa belajar gitu dari situ. Ya, saya sedang mengembangkan ya udah lama seperti saya bilang tadi, bahwa saya udah lama punya FB pendalaman Alkitab Terang Pagi, itu sekitar 10.000 follower ya,
followers, terus kemudian FB terang Alkitab sama juga 10.000 followers juga. Cuma ini bentuk FB ya. Sekarang kan orang beralihnya nggak banyak ya, FB itu mungkin usia-usia milenial gitu ya. Tapi untuk anak-anak generasi muda itu mereka sukanya TikTok, Instagram. Saya belum kesana. Atau YouTube gitu. YouTube saya juga masih tidak terlalu baik. Masih belum terlalu baik dalam hal pengaturannya dan lain-lain. Jadi sebenarnya adalah mungkin saya perlu tuliskan di sini apa yang harus saya dari sini ya, dari highlight hari ini, yang ini tadi, what should I do gitu hari ini ya, penerapan. Oke, satu, kalau a careful study itu ada buku yang saya harus baca ya. Kalau untuk studi di Fuller itu saya ada baca buku, tugas baca buku. Yang kedua, untuk content creator nah ini mungkin content creator yang perlu untuk dipikirkan adalah topik yang mau dibahas. Cuma aku tertarik juga sih jadi Lukas ini ya, dia progresif gitu dari awal sampai itu, bagaimana itu berkembang gitu. Jadi tidak yang spread gitu atau dia coba untuk membuat itu menjadi satu kesatuan. Iya, itu sangat menarik sih. How it becomes united gitu loh, menjadi satu kesatuan, menjadi satu pesan yang utuh ya, yang tidak, maksudnya ya itu terbagi-bagi kecil-kecil tapi dalam satu benang merah, satu bungkusan pesan gitu. Ya ini yang mungkin perlu untuk digarap seperti apa. Content creator topik yang mau dibahas ya. Apakah butuh macam kurikulumnya? Ya itu sesuatu yang aku belum pikirin dengan baik sih. Kurikulum, ada kurikulum perkantas ya. Tapi apakah hanya dengan memindahkan kurikulum itu ke dalam sebuah konten seperti itu, atau memang kebutuhannya adalah membuat sebuah pathway baru gitu dalam bahasa yang lebih ringan atau sederhana, itu yang belum paham juga seperti apa. Oke, itu hal yang careful study itu topik yang mau dibahas ya. Berarti perlu topik-topik yang mau dibahas. Itu perlu careful study untuk menentukan itu. Di satu topik yang dibahas itu juga perlu careful study juga ya. Investigasi juga apa yang perlu di highlight di dalamnya, dan itu perlu baca-baca buku juga. Oke. Tapi aku nggak terlalu takut sih karena I have the resources here now, aku punya akses ke library di Fuller, online library yang aku bisa akses itu 24 jam dan semua buku ada di situ. Artinya bukan semua buku juga, online book itu aku bisa baca di situ langsung. Nah, yang kedua itu adalah topik-topik yang mau dibahas ini mungkin yang terkait dengan dari awal ya, from beginning gitu.
topik-topik apa. Kemudian yang kedua adalah keteraturan. Mempublish itu menuliskan, memproduksi, bahasaku sekarang ya, bahasanya Lukas menuliskan, itu bagus banget itu, kita bahasanya jelek banget yang memproduksi, menjadikannya sebuah konten gitu. Secara teratur ya, sehingga dan itu berarti satu konten itu tidak langsung jadi, tapi satu konten itu bisa dibahas dulu, dilihat dulu, dianalisis dulu, baru kemudian dikeluarkan. Wow, hari ini aku belajar banyak tentang ini. Dan kemudian menetapkan tujuan ya. Apa tujuan dari pelayanan media sosial? Iya, aku pengen following Lukas ya, dalam hal ini memberikan kepastian tentang pengajaran. I want to highlight this as supaya orang-orang yang membaca itu dapat mendapatkan mengetahui kepastian dari apa yang dia ajarkan. This will be my Lukas ini akan jadi highlightku gitu, dalam artian ini akan jadi 1 sampai 3 dan 4 ini akan jadi tema atau moto daripada pelayanan ini. Oke. Iya, itu aja sih penerapan praktis menetapkan tujuan ini ya. Yang pertama itu memberikan kepastian lewat hal-hal yang dibukakan, pengajaran-pengajaran, buku-buku, semua saksi mata, resources yang mungkin untuk menguatkan itu sehingga itu di-highlight gitu ya. Memberikan kepastian. Yang kedua, menekankan pengajaran yang benar. Ya mungkin itu ya, pelayanan media sosial ini. Nah, iya, ini 1 hari ini tanggal 22 September 2021 dan mungkin mau lihat ya gimana proses ini ya. Ini prosesnya. Saya punya FB cerita Alkitab. Cerita Alkitab ini di sini ada, maksudnya friends-nya baru 1686 friends gitu ya. Terus, nah pendalaman Alkitab Terang Pagi tadi yang saya bilang, saya lupa ya tahun berapa, seingat saya sekitar 2012 ya. Saya begini karena ini sudah ada, mungkin ini blog sudah ada 110.000 sekian orang. Ini nggak terlalu, masih belum menurun ya. Sehingga saya terus naik, tapi ini menurun. Sehingga saya menurun karena saya kasih nama gitu, dulu pendalaman Alkitab aja. Sehingga saya, tapi kemudian saya kasih nama supaya berbeda dengan yang lainnya. Nah ini, kemudian mungkin yang kedua itu Terang Alkitab. Ini ya. Terang Alkitab ini reach-nya naik ya. Nih, 10.000 follow, hampir 10.100, hampir 11.000 ya, bentar lagi 11.000. Iya. Itu mungkin juga perlu riset yang lain-lain gitu ya. Tapi ini sebuah kepercayaan sih, ada dua
2 page ini bisa ada dan bisa ini. Nah, ini yang dulu baru saya juga buka. Saya betul-betul pengen suatu saat ini bisa bertumbuh gitu ya. Maksudnya saya pengen suatu saat tuh ada kayak komunitas untuk mendukung pelayanan-pelayanan gitu. Jadi misalnya task force perkantas misalnya waktu itu ya, terus ada beasiswa dan lain-lain, itu bisa lewat sini gitu. Cuma ini belum terlalu berjalan dengan baik, juga ada usaha dana seperti ini ya, kaos gitu. Pengen sih suatu saat bisa sampai ke situ. Terus ini dream ya, Yayasan Terang Pagi belum jadi gitu ini. Ini hanya sebuah dream dulu. Kemudian Alkitab ceritanya apa ya? Saya lupa. Alkitab cerita Olivia ini apa? Alkitab cerita ini, ya saya lupa ini apa. Tampaknya ini belum di-establish. Saya kayaknya nggak ada, belum ada ininya. Belum ada pengikutnya. Nah, ini yang sudah ada. Kemudian YouTube saya masih belum terlalu bisa belum terlalu bagus ya YouTube channel saya. Nah, ini sedikit sekali, baru 15 subscriber. Ya, begitulah. Videonya ada berapa? Videonya lumayan sih, ada lagu-lagu gitu ya, masih lagu-lagu dan lain-lain. Saya masih belum masukkan tentang hal-hal yang penting lainnya. Oke, mungkin itu aja saat teduh hari ini, saat teduh bersama kita hari ini. Jadi ini lanjut ke jadwal hari ini. What should I do today? Saya setelah ini saya tuliskan, saya dalam bentuk poin-poin apa yang harus saya tuliskan gitu ya. Saya 3 hari ini gagal untuk membaca buku. Terus terang saya sudah tuliskan, tapi saya gagal membaca buku tugas yang biasanya saya tulis gitu, ada berapa halaman. Coba ya, saya coba lihat. Buku 50 halaman ya. Oke. Mau nggak mau kamu kejar, karena 3 hari kamu udah nggak baca buku. Kemudian baca tulisan BGST tentang how to write research paper, guideline how to write research paper. Oke. Nah, terus kemudian hari ini tugas apa? Setrika baju ya. Baju saya numpuk. Saya nggak laundry di sini. Biasanya dari dulu saya laundry, sekarang saya kain cuci sendiri. Ada mesin cuci di rumah nggak digunakan. Oh iya, format yayasan final hari ini. Oke. Udah sih ya, masak dan lain-lain nanti itu. Iya, hari ini ikuti schedule Fuller hari ini.
Jam berapa aja itu? Jam hari Selasa ini hari Rabu. Hari Selasa jam berapa ya deh? Wait. Itu sih hari Selasa itu bisanya ikut yang katalis online. Jadi nggak ya ikut ini ya? Aku agak ragu-ragu. Oh ini Introduction to Your School ini nih. Yang ini nih 6 PM di sana itu jam 8. Coba converted ya. Time zone convert. Jam 6 PM itu jam 8 AM. Jadi 20 menit lagi harus siap-siap. Oke, kita coba ya ikut itu. Dah. Mungkin itu aja. Kita tutup dulu dalam doa saat teduh kita hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur karena hari ini Tuhan ngingetin aku sangat jelas banget tentang riset ini. Aku nggak ngerti Tuhan apa yang sedang Tuhan rencanakan untuk kehidupanku lewat semuanya ini. Tapi aku sungguh bersyukur karena firman-Mu jelas banget mengarahkan dan mengajarkanku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan sungguh-sungguh menjadi penuntun, mengajarkan, mengingatkan, melatih, menolong, memberi semangat, memberi dorongan. Dan di tengah-tengah kegalauanku beberapa hari kemarin, aku menemukan firman ini begitu berharga, lebih indah daripada permata, lebih indah daripada emas. Dan firman-Mu ini betul-betul firman kehidupan, dan aku bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan pada hari ini. Tuhan, sebentar aku akan persiapan untuk mengerjakan tugas-tugasku hari ini sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahanku, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.